Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulia, berikut ini adalah kajian tentang Ummahatul Mukminin yang insya Allah akan disampaikan oleh guru mulia Ustadz Budi Ashari, yang insya Allah akan kita bahas selama 30 menit ke depan. Dan ini adalah video part pertama tentang Ummahatul Mukminin atau ibu-ibu para kaum mukminin. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang barokah, subuh yang berkah, dan di bulan yang berkah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan dengan lebih baik, karena waktu yang tersisa lebih mulia dari yang sudah kita lewati. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pas kalau semalam temanya tentang Rasul sang suami. Sebagai suami, bagaimana menjadi ayah suami seperti Nabi, maka pagi harinya kita bicara tentang bagaimana istrinya. Dan ini hubungannya kuat dan sangat erat. Dan ini PR terbesar. PR terbesar itu sesungguhnya ada pada laki-laki, bukan pada perempuan. Walau perempuan sangat menentukan, tapi Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karenanya sebenarnya masalah terbesar itu di para kaum bapak-bapak. Kalau selesai di bawah bapaknya, kalau bapak-bapaknya memiliki qawamah yang baik, maka istri itu merupakan fa'al istinaf. Jadi selalu erat hubungannya dengan kehebatan, kesolehan, kebaikan sang suami. Selalu erat hubungannya itu. Karena itulah maka itu yang jadi istri teladan kita. Hanya kemudian perempuan juga mandiri. Karena fa'al istinaf itu yang di surat An-Nisa 34 tadi itu fa'nya fungsinya adalah ada hubungan dengan sebelumnya, itu dengan bahasan suami. Tetapi dia juga berdiri sendiri, mandiri. Karenanya wanita juga berdiri mandiri sendiri dalam kesolehan. Kita akan melihat pada puncak keteladanan, karena ini adalah puncak keteladanan bagi muslimah. Dan sudah tepat bahwa pembahasan kita tentang Ummahatul Mukminin, tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah tepat dan kita bahas karena ini adalah puncak keteladanan kaum muslimah. Ummahatul Mukminin disebut sebagai Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itulah mengapa ayat menyampaikan bahwa karena dia posisinya ibu, maka mereka posisi ibu. Nama ibu kita tahu sendiri, termasuk karena tidak boleh beliau menikah lagi setelah Rasulullah wafat. Ibu, siapa yang menikah ibunya? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih berhak terhadap diri orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi istri Nabi adalah ibu-ibunya orang-orang beriman. Jadi sebenarnya Allah, ini kan surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada kita keteladanan yang luar biasa. Kalau laki-laki ada keteladanan puncak yaitu Rasulullah SAW, kalau perempuan ada keteladanan puncak yaitu Ummahatul Mukminin. Karena itulah maka
kita dan pasangan kita, bapak dan ibu-ibu, maka mestinya belajarnya itu. Mestinya belajarnya adalah bagaimana Rasulullah SAW dan istri-istrinya. Bagaimana beliau Rasulullah SAW dalam semua interaksinya di rumah tangganya bersama wanita-wanita mulia itu. Nah, teman-teman Allah, Ummahatul Mukminin itu sesungguhnya ada perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah sebenarnya. Mengapa ada perbedaan pendapat? Karena nanti ada wanita yang status sebenarnya adalah budak seperti Maryam. Maria Al-Qibtiyah, para ulama berbeda pendapat apakah posisi beliau adalah istri ataukah posisi beliau bukan istri. Posisinya budak yang di dalam bahasa fikih disebut sebagai ummul walad. Ummul walad itu artinya adalah wanita budak, begitu dia hamil maka dia jadi ummul walad namanya. Ummul walad itu kalau dia sudah hamil dia sudah tidak boleh dijual, karena kita tahu bahwa budak bisa diperjualbelikan dan Islam tidak mendukung perbudakan. Ummul walad kalau sudah hamil tidak boleh diperjualbelikan. Kalau suaminya meninggal, begitu anaknya lahir, maka atau suaminya meninggal, maka dia resmi menjadi orang merdeka. Itu namanya ummul walad. Dalam fikih namanya ummul walad. Inilah yang ulama berbeda pendapat. Karena Maria Al-Qibtiyah itu aslinya budak dari Mesir yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir kepada Rasulullah SAW. Dihadiahkan dengan tahun 7 Hijriah dengan berbagai macam hadiah yang luar biasa dari kiriman penguasa Mesir yang saat itu penguasa Mesir mendapatkan surat ajakan untuk berdakwah pada Nabi untuk masuk Islam, dan Raja Mesir mengirimkan banyak sekali hadiah buat Nabi SAW. Di antara hadiahnya adalah Maria Al-Qibtiyah, kemudian nanti di Madinah, dan posisinya budak memang. Dari sejak di Mesir posisinya adalah budak. Inilah yang para ulama berbeda pendapat. Di antara yang berbeda pendapat, karenanya para ulama wajar ketika mereka berbeda pendapat tentang sebenarnya Maria istri atau ummul walad. Istri atau ummul walad. Tapi secara umum Ummahatul Mukminin, istri Nabi SAW, para ulama sepakat tentang siapa saja dan berapa jumlahnya. Dan Sirah Nabawiyah mencatat sangat lengkap hal ini. Saya ingin berikan catatan awal sebelum kita bicara tentang masalah seperti apa Rasul bersama para istri. Saya sampaikan catatan awalnya. Teman-teman dirahmati Allah, berbicara tentang istri-istri Nabi otomatis berbicara tentang manusia-manusia paling mulia. Karenanya berbicaranya harus dengan lisan mulia. Orang mulia. Teman-teman kalau ketemu dengan bos, karena kita tahu atasan kita akan menyesuaikan lisan. Ini orang paling mulia, ini wanita paling mulia, Ummahatul Mukminin. Masa tidak ngatur lisan? Atur lisannya dalam semua pembahasannya. Karena kita semua tahu tentang pembahasan Ummahatul Mukminin itu, salah satu yang hari ini tiba-tiba menjadi sensitif. Ini tiba-tiba menjadi sensitif adalah tema poligami. Itu tiba-tiba sensitifnya, Pak. Karena dulu biasa aja. Oh, zaman kakek saja masih biasa, betul kan? Betul, zaman kakek saudara Anda teman-teman biasa. Itu sekarang aja kita jadi zaman aneh begini. Iya, biasa saja. Tiba-tiba saja zaman hari ini itu kemudian menjadi pembahasan sensitif. Wah, jadi pembahasan sana ke sini. Akhirnya muncul hanya aksi dan reaksi. Bukan itu. Ini syariat. Ada aturan. Namanya syariat itu ada aturan. Sholat aja ada aturannya. Sholat ada aturannya. Puasa ada aturannya, kan? Sama. Sebagaimana syariat yang lain juga ada syariat aturannya. Karenanya harus berbicara dengan adab yang tinggi dalam pembahasan orang-orang mulia ini. Dan kemudian inilah hebatnya. Berapa banyak hari ini yang subhanallah gitu. Ini saya tidak tahu. Masalahnya adalah apakah ini kelemahan yang luar biasa gara-gara bahwa seorang laki-laki rata-rata sekarang istrinya satu rata-rata, tetapi yang satu saja dia nggak bisa
mengurus dengan baik, tidak bisa mendidik dengan baik, nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Saya tidak tahu faktornya adalah apakah karena kelemahan para kaum laki-laki ini dan kelemahan pada kaum wanita, atau faktornya adalah memang gara-garanya karena antum istri cuma satu. Betul, ini saya nggak bercanda kalau ini. Antum lihat saya bercanda kan? Jadi ini begitu. Kenapa? Karena ini memang, subhanallah, antum tahu, tidak ada dalam Islam syariat yang tidak membawa keberkahan. Itu harus paham. Tidak ada. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak pernah menurunkan Quran supaya kalian sengsara. Itu nggak ada. Itu Allah sudah sampaikan suatu hal. Tidak ada. Quran buat menyengsarakan umat itu nggak mungkin. Quran buat menyengsarakan laki-laki nggak mungkin. Quran buat menyengsarakan perempuan nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itulah maka jangan memusuhi syariat. Jangan syariat yang dimusuhi. Baik. Karena itulah kemudian, karena pembahasannya hanya pro dan kontra, hanya pembahasan sensitif, akhirnya kita lupa pembahasan utama. Pembahasan utama kita lagi mau belajar untuk meneladani orang-orang mulia itu. Pembahasan utama. Akhirnya kita ribut dengan hal yang lainnya. Kemudian akhirnya kita ini mengambil jalan yang kemudian jadi salah. Jadi salah fatal. Akhirnya membahas sudah tidak pakai ilmu lagi. Karena orang sudah sensitif, emosi, dan berapa sering bahkan saya sangat menyayangkan. Karena tidak sekali saya mendengar dan tidak sekali saya membaca tulisan bahwa mereka yang menyampaikan kebaikan-kebaikan di masyarakat pun, yang menyampaikan ilmu ke masyarakat pun ikut terlibat dalam emosi dalam pembahasan ini. Jadi ajaib kita ini. Akhirnya yang disuguhkan ke masyarakat bukan data tapi emosi. Saya kasih contoh kalimat. Dan ini keluar dari yang biasa menyampaikan ilmu di masyarakat. Saya bilang kasihan, subhanallah. Sudah dia tidak punya adab kepada Rasul dan keluarganya yang mulia itu. Sudah begitu dia menyuguhkan yang salah di masyarakat. Yang ketiga, kemudian dia membuat syariat ini menjadi mati. Contoh kalimatnya. Dan ini pernah saya dengar langsung. Kalimatnya begini. Para kaum laki-laki kalau mau menikah lagi, maka silahkan nikah yang tua-tua. Janda tua-tua. Karena istri Nabi janda tua-tua. Tidak ada istri Nabi yang janda tua. Kecuali cuma satu orang. Saudah radhiyallahu anha. Subhanallah. Kenapa? Karena yang bicara itu emosi, Pak. Bukan data. Yuk kita lihat data. Saya tunjukkan datanya nanti. Saya tunjukkan datanya berapa usia istri-istri Nabi saat beliau nikahi. Detail. Supaya kita terbiasa membahas sesuatu itu pakai ilmu, Pak. Bukan pakai emosi. Bukan pakai rasa. Karena ini ilmu. Terus sejarah Islam lengkap kok. Datanya ada kok. Bahkan terbaca berapa usia beliau itu saat dinikahi Rasulullah SAW. Itu. Jadi kemudian makanya mari kita belajar dengan ilmu betul, dipandu betul oleh Quran. Karena Nabi SAW nikah, tidak nikah itu Quran yang mandu, Pak. Quran yang mandu. Bahkan ketika nanti para ulama menyampaikan dalam surah Al-Ahzab semuanya, ketika Quran memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini, para ulama beda tafsirnya tentang masalah bahwa sudah tidak halal lagi bagimu untuk menikah wahai Muhammad. Ya, itu para ulama berbeda pendapat dalam tafsirnya. Ada yang mengatakan itu penghargaan Allah untuk para istri-istri Nabi setelah mereka memilih Allah dan Rasulnya. Itu dalam surat Al-Ahzab ketika Rasul diperintahkan Allah untuk mengumpulkan istri-istrinya, kemudian memberikan pilihan kepada istri-istrinya, kalian pilih Allah dan Rasulnya atau pilih dunia. Ya, itu Al-Ahzab 28 dan seterusnya. Karena kemudian mereka memilih Allah dan Rasulnya, kemudian Allah memberikan penghargaan, begitu sebagian tafsir memberikan penghargaan bahwa setelah ini maka Muhammad sudah cukup menikahnya. Baik, artinya Nabi Muhammad SAW itu
menikah itu diatur sama Quran. Makanya tolong beradab dalam bicara dengan Rasul. Karena kalau menusuk keluarga Nabi, Anda nusuk Quran. Anda nusuk Quran. Ya. Nah teman-teman, ini adalah keluarga mulia dan paling bahagia. Dan gabung, karenanya Allah jadikan teladan. Karenanya kita sholawati Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang disolawati bukan hanya nabinya, sampai pada keluarganya. Dan istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Istri Nabi oleh Quran disebut sebagai ahlul bait. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman tentang masalah bahwa istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Karena ayat 28 sampai 34 bicara tentang ummahatul mukminin. Dan di penutupnya Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian wahai ahlul bait. Itu pembahasan ummahatul mukminin. Jadi Allah sendiri yang menyebut bahwa istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Bukan hanya keturunan beliau, tapi istri-istri beliau siapapun itu adalah ahlul bait. Dan Allah ingin mensucikan sesuci-sucinya untuk kalian, menghilangkan kekotoran dan ingin mensucikan sesuci-sucinya. Nah inilah maka ada buku yang cukup panjang bicara tentang masalah ini. Di antaranya adalah yang nulis perempuan ini menarik. Penulisnya Dr. Aisyah Abdurrahman yang dikenal dengan Bintu Syate. Ini seorang ilmuwan dan beliau menulis tentang Sayyidat Baitin Nubuwah, para wanita di keluarga Nabi. Di antaranya adalah istri-istri Nabi, karena para wanita bukan hanya istri, ada putrinya, ada ibu-ibunya, ada yang mengasuh. Beliau menulis dan terjemahannya juga ada, sudah lama terjemah. Dr. Aisyah Abdurrahman ini yang menarik adalah beliau ini orang berilmu, menulis tentang rumah tangga Nabi SAW, dan beliau ini adalah istri kedua. Jadi beliau lengkap nih Pak, pakai ilmu, pakai rasa nulisnya. Ya kan, pakai ilmu, pakai rasa. Ini luar biasa. Beliau mengatakan begini, namanya, ini saya pernah ngobrol sama teman-teman di Jeddah waktu itu, teman-teman Arab. Saya bilang antum ini tidak bijak memberi nama istri kedua, ketiga dan seterusnya. Lebih hebat orang Indonesia. Saya bilang kenapa? Apa bahasa Arab? Bahasa Arabnya istri 1, 2, 3, 4 ini, kalau orang punya istri lebih dari 1, itu menyebut istri yang kedua, istri ketiga sebutannya apa? Disebut dharair. Dharair itu dari kata dhur. Dhur itu artinya membahayakan. Jadi kalau ada istri kedua itu membahayakan, masuk istri yang ketiga itu membahayakan. Jadi semuanya saling membahayakan. Saya bilang tidak istimewa. Kami di Indonesia jauh lebih bijak kalimatnya. Mereka bilang apa sebutannya di antum? Di kita sebutannya adalah asal. Mereka ketawa. Madu, itu diberi madu kan? Wallah, madu lebih bijak, lebih manis kan daripada Allah. Jadi sebenarnya orang Indonesia sudah tepat beri nama itu. Ya. Nah, di Aisyah Abdurrahman, tadi penulis buku itu, Dr. Aisyah Abdurrahman mengatakan bahwa yang namanya juga kisah dalam kehidupan dan apalagi antar wanita wajar, kecemburuan itu masih terjadi. Aisyah mengatakan begini, sebenarnya kalau mereka tidak ada wanita yang mau dimadu itu, tetapi kata Aisyah, kalau mereka diberi pilihan untuk bercerai dari Nabi SAW, maka tidak ada satupun yang mau. Ya kan? Dimadu nggak mau, dicerai nggak mau. Mengapa? Karena Muhammad SAW adalah laki-laki terbaik yang pernah dijumpai oleh wanita. Baik. Kemudian teman-teman, ini saya belum masuk ke Ummahatul Mukminin, belum mukadimah panjang masalah. Sabar dikit. Sorry.
Belum khotimah panjang. Karena ini tadi saya bilang tiba-tiba menjadi aneh syariat yang satu di zaman ini. Biasa aja. Dan aksi reaksi itu menurut saya selalu tidak menarik kalau buat saya. Nah, karena itulah maka ini perlu di mukadimah cukup lumayan dulu. Membahas hari ini tentang Ummahatul Mukminin, tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama Nabi dalam hidup yang paling bahagia itu. Hari ini dibahas juga dengan perlawanan yang luar biasa. Umpamanya mengatakan begitu, kalau Anda mau, para kaum laki-laki ini mau nikah lagi, Anda ini harus sesoleh Nabi Muhammad SAW. Sepanjang saya belajar, Pak, nggak ada tuh ulama ngomong gitu. Cuma ada di zaman ini. Satu lagi, kalau nikah jangan karena nafsu dong. Kalau nggak nafsu gimana ceritanya? Oh, ini saya tunjukkan nanti. Saya tunjukkan. Beda antara orang yang menuhankan hawa nafsunya. Lihat. Dengan orang yang Allah berikan kemampuan beda-beda kok. Laki perempuan Allah berikan kemampuan beda-beda. Berbeda sekali. Dan lihat. Saya pernah baca, Pak. Saya pernah diberitahu oleh teman saya ini lulusan Sudan. Saya sendiri sampai sekarang belum membacanya. Tapi beliau cerita tentang bahwa beliau pernah baca tentang masuk Islamnya, kalau nggak salah, ahli statistik Jerman, kalau nggak salah, setelah Perang Dunia Kedua, hanya gara-gara membaca ayat poligami dalam Quran. Kenapa? Karena itu solusi luar biasa yang tidak dijumpai bahkan dalam kitab suci dia. Karena dilarang itu. Dalam Islam ini solusi. Saya cuma ingin katakan gini, itu orang kafir dapat hidayah gara-gara ayat poligami. Jangan sampai gara-gara ayat poligami kita keluar dari hidayah. Jadi mohon bicaranya pakai ilmu gitu kan. Tidak hanya sebuah provokasi, tapi juga tidak hanya dengan emosi. Bicaranya tidak dengan ilmu. Nah, kemudian juga tadi bahwa Ummahatul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali lagi bahwa ini bukan aib, sama sekali bukan aib. Kalau itu aib, maka Rasul akan diserang oleh musuh-musuhnya yang selalu menunggu apa cacatnya Muhammad SAW. Bukan aib. Bahkan Nabi menikahi Aisyah yang usianya sangat muda. Nah, ini lagi-lagi juga jadi masalah nih, subhanallah. Ya, dari dulu sampai hari ini. Muslimin ditekan gara-gara Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang mengatakan, saya itu dinikahi oleh Nabi akad yang umur 7 tahun dan serumah umur 9 tahun. Wah, itu habis buat ditendang sana tendang sini, jadi bola sana sini. Akhirnya kemudian menjadi masalah besar hari ini. Padahal antum tahu, Nabi dulu akad dengan Aisyah itu, posisi Aisyah masih di Mekah, di mana Nabi masih berhadapan langsung dengan orang-orang Quraisy. Dan Nabi SAW serumah dengan Aisyah sudah di Madinah. Saat itu Nabi bahkan perang. Dan itu kalau namanya perang itu kan pasti ada banyak kembang-kembang mukaddimahnya segala macam, bukan cuma perang fisik. Pasti diserang habis kalau itu cacat. Tapi tidak ada satupun kalimat orang jahiliyah, siapapun itu, mau Abu Jahal, mau Abu Lahab, mau siapapun itu, tidak ada yang menyerang bahwa Muhammad menikah dengan anak usia sangat kecil itu adalah cacat. Saya cuma heran, jangan-jangan jadi jahiliyah baru hari ini, lebih jahiliyah dari Abu Jahal, Abu Lahab. Itu maksud saya. Tidak pernah ada cacatnya. Supaya kita tahu. Itu. Jadi ini harus dialasi dulu. Baik. Saya bukan tipe orang yang memprovokasi, sekedar provokasi orang nikah lebih dari satu. Sebuah saya nggak menarik. Provokasi tidak menarik. Tetapi saya juga sangat tidak tertarik dengan pembahasan yang membahas tanpa ilmu.
membahas tentang pernikahan Rasul yang mulia itu tanpa ilmu. Pembahasannya harus pembahasan yang ilmiah, pembahasan yang baik, dengan lisan baik, karena bicara tentang keluarga terbaik. Jadi bukan aib sama sekali. Akhirnya karena muslimin lelah ditekan, Pak. Lihat nih, saya tunjukkan bagaimana musuh Islam. Karena muslimin lelah ditekan dengan hari ini ya, dengan mulai para orientalis awalnya ini, menekan tentang nikah dengan anak gadis di bawah umur segala macam itu terus. Muslimin mulai gerah, mulai nggak nyaman ditekan. Akhirnya muncul tulisan seakan ilmiah, lihat, seakan ilmiah bahwa ternyata Aisyah waktu nikah dengan Nabi umurnya tidak 9 tahun. Umurnya sekitar 18 tahun. Wah, bahagianya kita bilang, tuh, salah data kalian. Bahwa Aisyah nikah ternyata bukan umur 7 dan 9, tetapi menikahnya umur 18 tahun. Oh, ini datanya nih. Anda tahu, Pak? Teman-teman tahu? Itu dari musuh Islam. Makanya tolong berilmu gitu loh. Saya sangat sayangkan ini juga dicantumkan oleh ahli ilmu di Indonesia, dimakan juga sama Indonesia. Subhanallah. Padahal itu tulisan sudah ditulis jauh-jauh hari, pernah dimuat di Mesir. Tulisan itu pernah ditulis di Mesir oleh seorang anak muda liberal. Dicantumkan di koran dan kemudian sudah dibantah oleh ahli sirah dari Al-Azhar. Syekh Muhammad Imarah dibantah oleh beliau dengan dua panjang lebar, karena itu tulisan panjang lebar dengan data kitab, maka beliau bahas panjang lebar. Kesimpulannya saya kasih kesimpulan bahwa tulisan ini cuma satu di antara dua, kata beliau. Tulisan liberal ini salah satu di antara dua. Yang satu datanya salah, yang kedua dia berdusta dengan datanya. Itu isinya tulisan itu. Pertanyaannya, apa tujuannya? Kan kelihatannya membela, kan? Membela bahwa Aisyah bukan 18 tahun. Apa tujuannya? Antum tahu? Lihat bagaimana musuh Islam menyembunyikan bisa racun di balik sesuatu yang kelihatan bela Islam. Makanya pakai ilmu, jangan pakai emosi. Membahas itu pakai ilmu. Wah, ini kelihatan menarik, jangan kelihatan. Cek betul datanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada yang ahli kalau memang kita tidak tahu. Gitu. Akhirnya kemudian sebentar, antum tahu datanya? Itu kenapa sampai ditulis begitu? Kelihatannya bela Islam. Antum tahu sebabnya? Lihat. Bahayanya luar biasa, bahayanya luar biasa. Bahwa yang Aisyah sendiri yang menyatakan bahwa beliau dinikahi Nabi umur 7, serumah usia 9. Dan itu ada dalam Sahih Bukhari. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Para ulama sudah 15 abad meneliti Sahih Bukhari. Sampai hari ini, Pak. Dan ulama sepakat, bayangkan, mana ada buku yang sepakat tidak ada salahnya setelah Al-Quran Karim. Ini Sahih Bukhari. Kalau ada satu yang cacat, oh ternyata ini tidak sahih. Begitu buka satu celah, bukankah kemudian membuka celah berikutnya? Kalau gitu layak diteliti ulang Sahih Bukhari. Dan satu lagi, ini bahaya banget. Bahwa kalau begitu 15 abad ini para ulama tidak teliti dalam membahas hadis, dan ini sangat mungkin terbuka peluang mereka juga tidak teliti dalam membahas Quran, membahas fikih, membahas yang lainnya. Wah, bahaya yang luar biasa, Pak. Yang mau diruntuhkan adalah syariat ini. Antum lihat itu. Kayak gitu loh kok dimakan juga sama ilmuwan di Indonesia. Subhanallah. Kayak gitu tuh ada. Nah ini loh. Karena teman-teman, dan antum tahu, itu di Indonesia dibawa. Saya pernah dibawa bukan hanya oleh ilmuwan Sunni kan di sini. Ilmuwan Syiah juga senang bawa itu. Iya. Di Indonesia nih. Senang, saya pernah dengarkan juga ceramahnya. Senang sekali dia. Kenapa? Tadi karena di Syiah Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu bukan panduan. Mereka punya kitab hadis sendiri. Gitu. Itu kan. Jadi mohon hati-hati.
Tolong berhati-hati bahas syariat. Saya dimasukkan ke grup WA. Salah satu grup WA itu suatu hari ada yang mencantumkan, dan ini tidak satu grup, nggak tahu, selalu seragam ya. Hari ini yang lagi tren naikin apa, semua grup naikin kan. Hari itu pernah teman-teman dapat pasti tentang usia-usia ummahatul mukminin, betul ya? Itu ada yang saya ingatkan, saya cuma ingatkan hati-hati, data ini banyak salahnya. Saya ingatkan itu karena tua-tua kayak tadi, saking ingin mendukung bahwa kalau mau nikah lagi yang tua-tua.